Jadi ketika saya ke Malang, saya ikut ibadah di beberapa pura itu ada sedikit perbedaan gitu dari kalimat ataupun cara-cara persembahyangan gitu. Tapi itu masih aman, Mas. Terus nanti dilapisi juga sama saput gitu. Sabut. Saput ya. Sabuk gitu tuh. Saput. Oh, saput. Apa dewa itu sejajar tingkatannya dengan Tuhan atau Berarti itu toleransi gitu. Mas pernah mendengarkan atau melihat atau bahkan mengalami sendiri gitu, Mas? Nggak boleh bangun pura atau gimana gitu, Mas? Itu tanggapannya gimana, Mas? Selamat malam teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dan Satrio di podcast Kemenak Talk, podcast yang dibawakan oleh Kementerian Agama BEM via UB 2025. narasumber kita ini Ketua Umum Unika Hida. Oke, baik, terima kasih. Saya Kadek Ali Setiawan ya, Kadek Ali Setiawan selaku Ketua Umum periode 2025 di UKM Unika Hida. Kalau Unika Hida itu dia kan UKM ya, jadi UKM tingkat kerohanian. Nah, tingkat kerohanian namun sebenarnya itu secara tidak langsung sama seperti organisasi-organisasi lain. Jadi kita ada 48 program kerja. Oh, banyak ya, 48. Iya, 48 selama satu periode dan kita jumlah pengurusnya juga 80. Nah, dan kegiatan-kegiatannya juga kurang lebih sama. Salah satunya mungkin kita sempat kemarin di bulan Mei itu mengadakan lomba debat nasional yang diikuti oleh UGM, UNIR dan lain sebagainya di Widya Loka kemarin, didatangi juga sama wakil rektor. Berarti Pak Sakti berarti waktu itu. Pak Sakti. Baik, karena Unika Hida tadi kan kerohanian tingkat di agama Hindu gitu ya. Nah, untuk agama Hindu sendiri itu misal kan di agama lain ada pemuka agama gitu ya, Kak ya. Nah, agama itu untuk agama Hindu sebutannya gimana, Kak, untuk pemuka agamanya? Ini mungkin saya jawab sepengetahuan saya aja ya. Oh iya, Kak, nggak apa-apa. Mungkin nanti beda-beda persepsi. Kalau sependek pengetahuan saya, nanti kalau tokoh-tokoh di agama Hindu itu ada beberapa sebutannya kayak Sulingge, Pandite, Pinandite dan Pemangku kayak gitu. Nah, itu perbedaannya tuh lebih ke level tingkatannya aja gitu. Mungkin kalau Pemangku yang mungkin paling dasar itu lebih ke orang yang memimpin upacara-upacara di beberapa pura-pura daerah-daerah tertentu. Tapi kalau Sulingge itu yang udah paling tinggi lah. Tapi kalau lebih jelasnya tuh mungkin belum nyampe sana ilmu. Dan apa pemimpin-pemimpin itu dari keturunan atau memang kita dari orang biasa bisa jadi yang tadi Mas sebutin itu Melalui gimana? pendidikan gitu, Mas. Itu memang kalau di daerah saya di Batur namanya itu ada beberapa pengalaman mungkin teman yang kita awalnya biasa itu mungkin kurang tahu banget tiba-tiba memang jadi gitu. Jadi memang tiba-tiba jadi memang ada sekiranya mungkin dari leluhurnya bisikan atau gimana gitu. Bisa keturunan juga ya? Nah, itu langsung udah paling tinggi. Langsung tinggi itu. Langsung tinggi gitu. Baru tahu saya. Kan agama Hindu mayoritas Indonesia itu di Bali kan. Tapi kan ada beberapa etnis kecil agama Hindu yang ada di selain Bali. Misal katakan Tengger gitu. Itu apakah mereka memiliki perbedaan, Mas? Kalau perbedaan ya mungkin saya di Jawa kan baru 2 tahun ya. Oh, udah tahun 2 tahun. Jadi sebenarnya ada perbedaan gitu. Jadi ketika saya awalnya Hindu di Bali, terus kita ke Jawa, mungkin saya kasih contoh di Malang aja, bahkan dari kita persembahyangan itu ada beberapa perbedaan gitu. Tapi memang sebenarnya tujuannya tetap sama gitu. Mungkin dari cara pelafalan mantra kita yang mungkin waktu sembahyang itu ada beberapa hal yang beda. Jadi ketika saya ke Malang, saya ikut ibadah di beberapa pura itu ada sedikit perbedaan gitu dari kalimat ataupun cara-cara persembahyangan gitu. Tapi itu masih aman, Mas. Masih aman, tujuannya kan pasti tetap sama. Oh, masih tetap sama berarti. Aman ya. Ya, walaupun beda tipis-tipis tapi tetap nyerempet gitu ya. Sama orang Bali tuh kita ngeliat kayak suka pakai apa itu, Mas, yang di Udeng. udeng. Sama dia tuh seringnya pakai kemeja putih, terus juga pakai kayak sarung pakai batik gitu ya, Mas. Nah, itu tuh ciri khas orang Bali atau memang dia tuh dari tradisi adat turun temurun atau gimana tuh, Mas? Boleh dijelasin? Itu tuh memang ciri khas pakaian adat ya Hindu ya. Itu tuh bajunya tuh disebut safari. Safari. Terus itu udeng yang tadi di atas di kepala itu udeng, baru yang sarung itu kita sebutnya kamen. Kamen. Terus nanti dilapisi juga sama saput gitu. Sabut. Saput ya. Sabuk gitu tuh. Saput. Oh, saput. Lapisan kedua dari kamen. Jadi kamen dulu yang membentuk kerucutan, yang ada bentukannya itu baru nanti kamennya gitu. Ya.
Dan itu cowok sama cewek itu sama atau ada bedanya tuh mas? Beda, kalau yang cewek itu kan dia pakai kebaya. Kebaya. Oh, kebaya. Atasannya kebaya tapi bawahnya sama kaman aja. Kaman aja. Ya, terus nanti pakai selendang. Tetap warna putih atau bisa bebas warna apa? Kalau yang perempuan ya, kalau yang laki-laki mungkin memang secara umum selalu putih karena memang itu lambang kesucian ya. Kesucian. Nah, tapi kalau yang perempuan terkadang memang dia ada beberapa warna berbeda tapi tetap yang cerah. Yang cerah. Oh, tetap cerah ya, harus cerah. Kuning mungkin gitu bisa mas, kayak Ya, kuning. Kuning, hijau, merah muda, bukan yang marun itu. Oh. Kalau acara duka-duka baru kita yang gelap. Oh, ada artinya sendiri-sendiri gitu berarti ya Mas ya. Nah, Mas kan itu penglihatanku kan nemuin yang berpakaian apa tadi Mas, yang putih sama itu. Pakaian adat. Pakaian adat itu yang Hindu di Indonesia sih Mas. Kalau yang kita lihat kalau di India entah itu dari film atau apapun itu nggak pakai gitu nggak sih Mas? Betul. Ya, itu apa memang terdapat perbedaan gitu Mas? Kalau yang di India ya, Ya. kalau di India mungkin Hindu dasarnya sama, tapi kalau secara tradisi ataupun adat istiadat mungkin memang beda ya, karena kan memang saya tidak terlalu tahu gini. Cuman yang paling mencolok misal kalau kakak-kakak atau teman-teman yang lain itu terkait ngaben. Ya, ngapain itu Mas? Ngaben Bisa kalau di dijelasin? Bali kan memang adat istiadatnya kayak gitu, tapi di India tuh setahu saya itu tidak ada. Jadi tidak ada acara kremasi seperti ngaben gitu. Misal keunikan ngapain itu ya Mas, itu bisa dijelaskan nggak? Soalnya itu kan salah satu tradisi kita yang membedakan dari yang lain gitu Mas. Betul. Itu seperti apa Mas? Ngaben, jadi ngaben mungkin lebih ke kalau memang kapan munculnya segala macam kan memang udah tradisi ya. Bahkan mungkin saya baru lahir aja udah ada. Tapi yang saya lihat di sana tuh lebih ke ketika kita melaksanakan kegiatannya lebih ke gotong royongnya ya. Gotong royong. Jadi ketika memang ada acara duka ataupun meninggal, itu memang di sana tuh ada rasa gotong royong atau kebersamaannya gitu. Jadi kita harus ngaben, mulai dari tetangga semua itu bakal hadir untuk membantu kegiatan itu gitu. Mungkin di sana sih letak perbedaan dengan kremasi-kremasi yang lain gitu. Oh iya, baru tahu aku soalnya kirain ya sama seperti kremasi yang lain gitu ya. Dan selain ngaben itu mas, apakah ada lagi yang jadi ciri khas kalau ini tuh benar-benar Hindu banget gitu mas? Mungkin ini ya, kalau di kita di Hindu Bali, Hindu Dharma itu tuh kita satu Tuhan. Yaitu Ida Sang Hyang Widi. Ida Sang Widi yang dimanifestasikan menjadi 3 dewa utama. Itu ada Brahmana, Wisnu sama Siwa. Pencipta, pemelihara dan pelebur. Nah, mungkin kalau di India setahu saya itu yang disembah atau sembahyangin itu memang ada beberapa dewa-dewa yang mungkin saya juga kurang tahu gitu. Tapi kalau di Bali itu cuma satu, Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan apa dewa itu sejajar tingkatannya dengan Tuhan atau beda lagi tuh mas kalau dewa itu? Kalau yang di India kurang tahu ya pasti. Tapi kalau di Bali ya itu Tuhan yang dimanifestasikan menjadi 3 wujud gitu. Bermanifestasi berarti Bang. Mungkin kayak film Krishna mungkin gitu mas? Iya, dimanifestasikan menjadi 3 wujud gitu. Awal-awal Mas Aldi ini jadi ketum itu emang dari kecil, dari orang tua, lingkungan, Berbakat atau dalam emang agama gitu. pribadinya sudah tertarik dengan agamis ini, atau memang baru-baru pas kuliah aja nih kayak oh ini mungkin udah dewasa kita harus serius nih buat. Udah cocok untuk agama gitu. Mungkin kita bahas diri awalnya dulu kali ya. Ngurut kita gitu ya. Kita urut aja dulu. Oke. Mungkin itu hal yang perlu diluruskan ya. Sebenarnya di UKM Unika Hida itu yang tadi saya katakan bahwasanya itu tidak memang judulnya UKM kerohanian, tetapi kita tidak selalu berfokus ke kerohanian. Makanya dari 48 program kerja mungkin ada beberapa program yang tujuannya kerohanian, kita menyatukan teman-teman Hindu biar lebih bonding, keluarganya ada dan tetap ingat dengan agamanya seperti itu. Cuman tetap di sisi lain kita mewadahi seperti organisasi lain dari segi minat bakat ya, minat bakat, lomba atau apapun seperti itu. Jadi ketika ditanya menjadi ketua umum ya sebenarnya kalau ngomongin rohani ya saya sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu. Oh, Rendah kali ya. rendah kali ya. Tapi lebih memang tertarik mungkin ke kepemimpinannya atau Oke, kepemimpinannya. Tertarik di situ ya Mas. Kirain dari awal udah udah tertarik ke agama gitu. Oh, melanjutkan agamanya gitu ya. Berarti itu toleransi gitu. Mas pernah mendengarkan atau melihat atau bahkan mengalami sendiri gitu Mas? Sebagai ketum Unika Hida. Ya. kalau toleransi di Brawijaya terutama ya, Di kampus. ya di kampus sebenarnya aman-aman aja ya.
kita sebagai minoritas dari mungkin saya 2 tahun di sini belum pernah ada kasus ataupun isu-isu yang kurang menyenangkan gitu. Jadi sejauh ini selalu aman, bahkan sebenarnya saya selaku penganut agama Hindu pun sendiri bangga gitu, karena sebenarnya banyak teman-teman yang tertarik akan gimana sih agama Hindu itu gitu. Karena dengan dulu saya di Bali selalu nyaman sebagai mayoritas, ketika ke sini mungkin awalnya ngerasa linglung atau gimana gitu, tapi ternyata memang banyak teman-teman yang malah penasaran seperti agama Hindu, dan saya sendiri merasa bangga karena saya bisa menyebarkan sedikit kebaikan ataupun kelebihan dari agama-agama. Sebenarnya semuanya bagus ya. Ya betul. Jadi menyebarkan informasi yang tadi saya sampaikan mungkin jadinya banyakkah orang tahu terkait sejarah agama Hindunya gitu. Ada fame tersendiri gitu berarti ya Mas ya. Berarti kan itu kan termasuk lancar ya Mas ya. Nah, apakah itu support dari kampus itu sudah sangat cukup baik atau memang masih ada yang perlu ditambah lagi nih Mas dari pandangan Mas Ali sendiri? Kalau dari kampus mungkin kan kita bisa ngelihatnya dari organisasinya sendiri. Kalau dari organisasi yang kita jalanin sih selalu aman, didukung sama pihak kampus. Mungkin kalau ada hal yang bisa disarankan yang mungkin tempat ibadah ya. Tempat ibadah. Ya, karena di Brawijaya sendiri masih belum ada yang dimana kita setiap mau ibadah, mungkin salah satu contohnya kemarin Gedung Jawarsa itu. Ya, Itu jauh kan Mas, gedung kandang kan itu Mas. itu sekitar 15 menit 20 menit sih. Dan Mana naik gunung ya? aksesnya mungkin agak naik turun gitu. Nah itu kalau di Brawijaya sendiri kan masih belum ada puranya, jadi kita harus menempuh jarak 15 menitan lah. Terus contohnya kayak kemarin kan itu hari raya Pagar Besi. Nah, Oke, kemarin. ya dimana kita memang berniat sembahyang, jadinya apalagi kita tuh ada hari raya yang dimana setiap 15 hari sekali. 15 hari sekali. Mas, hari raya itu apa itu Mas? Itu hari raya purnama namanya, bulan purnama sama hari raya Tilam. Nah, jadi itu selalu jaraknya 15 hari pasti pas, dan itu tuh kita selalu sembahyang bersama. Bersama, dan itu yang paling dekat sih ke sana di Jawarsa itu. Jawarsa di Buring. Berarti itu berkelanjutan gitu Mas hari rayanya. 15 hari, Iya, selalu. 15 hari selalu. Itu yang paling hari raya paling ya ibaratnya dasar lah. Terus nanti yang besar-besar tuh kayak hari raya Galungan, Pagar Besi, Kuningan. Nyepi. Banyak juga ya. Oh, Karena banyak sering denger tuh Bali tuh singkatan dari banyak libur. Apa benar tuh Mas? Ya itu karena banyak libur. Karena banyak hari raya adat-adat gitu. Oh, ternyata baru tahu aku, soalnya bukan orang Malang ya, bukan orang Bali, baru tahu fakta-fakta gitu. Karena saya Di Malang nggak ada liburnya itu. Ya karena Malang apes gitu. tapi kan saya tuh di SMA di Jakarta Mas, kebetulan ada orang Bali dan dia memang setiap itu tuh selalu pulang ke Bali karena ada upacara ini, upacara itu, dan memang banyak Mas ya. Duitnya banyak ya berarti. Nyepi yang paling banyak pulang. Iya. Galungan Kuningan tuh liburnya 2 minggu itu. 2 minggu. 2 minggu. Dan itu setiap 6 bulan sekali. Oh ya. Oh, Ya, Galungan Kuningan. Tapi di Bali ya. di Mas Aldi kalau kayak gitu pulang ke Bali juga nggak? Kalau Galungan Kuningan itu kemarin 2 tahun terakhir saya nggak pulang karena kan memang nggak ada libur di sini. Tapi kalau nyepi kemarin dan berbentrokan sama apa ya? Ramadan ya atau apa itu? Nyepi iya, pas lagi sama terawih itu ya Mas ya. Lagi Ya, terawih kalau nggak itu salah. pokoknya hari libur dan di mana bisa pulang. Baru tahun ini pulang. Oh, berarti sebelumnya belum ya? Tahun lalu nggak pulang nyepinya. Nah ngomong-ngomong tadi kebetulan Nyepi itu kan bersamaan sama Ramadan kan, dimana kalau kita tahu Nyepi itu nggak boleh orang beraktivitas atau gimana lah yang Mas Aldi lebih tahu sendiri. Tapi kan di sana ada umat Muslim yang harus keluar malam untuk menjalankan tarawih. Nah saya juga dengar isu-isunya itu umat Hindu juga membiarkan lah buat umat Muslim untuk tarawih, dan itu kan pemandangan yang sangat luar biasa ya Mas ya. Ya, Tanggapan Mas Aldi sendiri terkait itu gimana tuh Mas? tentram damai dilihat itu. Kalau untuk nyepi sendiri memang kita ada larangannya ya. Ada catur berata penyepian namanya, 4 larangan itu. Catur 4 ya. Ya, mulai dari amati geni, kita tidak boleh menyalakan api atau cahaya, lampu atau lain sebagainya. Terus amati karya, tidak boleh bekerja, apapun aktivitas kerjanya. Terus ada amati lelanguan, itu berpergian, sama amati lelungan, itu bersenang-senang. Nah, itu larangan-larangan di umat Hindu gitu. Tapi ketika yang tadi disampaikan masalah toleransi itu memang karena kan kita yang melaksanakan kan umat Hindu sendiri ya. Tapi karena di Bali mayoritas, jadinya memang ada beberapa hal yang sekiranya tetap diperbolehkan, tapi misal yang kayak tarawih atau lain sebagainya itu mungkin ketika udah selesai Langsung pulang. Ya langsung pulang. Jadinya kita tetap saling menghormati gitu. Jadi agama lain bisa tetap melaksanakan, tapi kita juga yang mungkin mayoritas di Bali
tetap juga bisa merasakan nyepinya tuh ketenangan gitu tanpa ada gangguan sepeda motor ataupun suara-suara yang lain gitu. Tetap tenang. Salut banget ya Bali ini. Iya. Nah Mas, kan kemarin untuk masalah toleransi sendiri kan sempat dengar kabar tentang yang di Jogja. Yang di Jogja itu kalau nggak salah nggak boleh bangun pura atau gimana gitu Mas. Itu tanggapannya gimana Mas? Mungkin ya kalau komentar mungkin tidak bisa komentar banyak, tapi kan kita nggak tahu juga nanti alasannya apa gitu. Karena kalau kita lihat dari segi sesi negatifnya saja kan mungkin ya pasti kita ngerasa tidak ditoleransi gitu. Tapi siapa tahu ada alasan-alasan tersendiri yang kita tidak tahu gitu ya Mas. mungkin kenapa pembangunannya tidak dilaksanakan gitu. Tapi kalau agama Hindu sendiri itu memandang intoleransi itu seperti apa Mas, atau toleransi beragama gitu? Kalau dari kita ya, terutama dari saya sendiri, ketika mungkin waktu di Bali selalu nyaman dengan mayoritas, mungkin di sana kita toleransinya gitu. Mulai dari saya punya teman dekat yang memang dia agama Muslim. Dimana waktu puasa kan mereka nggak ini ya, Nggak makan, dan nggak sebagainya makan, nggak gitu. minum. Tapi dia tuh satu orang di kelas gitu. Tadi ketika istirahat kan teman-teman pasti makan dan sebagainya. Nah, biasanya yang selalu kita lakukan secara nggak langsung, misal ketika kita lihat teman ada muslim itu kita selalu makannya tuh nggak menghadap gitu. Oh ya. Iya, selalu minta maaf dan maaf ya, dan selalu menghadapnya ke Maaf ya, ini makan ke arah berlawanan gitu. Padahal itu satu orang muslim Mas. satu. Di kelas saya satu orang muslim. Sisanya itu semua Dari 30 orang ya sisanya Hindu. ada Hindu sama Buddha. ya istilahnya nggak puasa lah ya. Yang nggak puasa pokoknya. Yang nggak puasa satu orang. Satu orang demi satu orang lihat. Cuma satu orang, demi satu orang ya. Gokil, langsung nggak perlu teori-teori, langsung terapin gitu ay. Berarti udah bagus lah dari tadi Unika Hida udah toleransinya udah aman, terus juga dari anak-anaknya juga udah pada sadar lah dari masing-masing pribadi. Dan mungkin terakhir nih Mas, harapan buat Unika Hida ke depannya, dan juga mungkin Mas mau pesan ke teman-teman yang nonton di luar sana, khususnya teman-teman Mas mahasiswa gitu, biar kita saling bersama-sama lah gitu. Kata-kata hari ini gitu kan bahasa kerennya gitu. Closing statement lah istilahnya. Closing statement gitu lah. Oke, mungkin sebagai penutup ya, bahwasanya memang apalagi saya sebagai minoritas yang dimana dari yang awalnya di Bali, kita sangat nyaman terkait hal itu, tapi ketika sampai di sini kita baru sadar bahwasanya memang penting adanya toleransi gitu. Karena kan ketika kita sebagai mayoritas biasanya kita lupakan hal itu. Betul. Betul. Tapi ketika kita sampai di sini, jadi mungkin pesan buat teman-teman semuanya bahwasanya memang perbedaan di antara kita itu supaya tidak menjadi hal memisahkan, tetapi menjadi suatu perbedaan yang dimana kita semakin kuat, semakin beragam di satu bangsa gitu. Jadi dalam artian memang jangan sampai yang beda ini nanti malah pisah, tapi kita bareng-bareng jadi satu, merangkul satu sama lain. Jadinya itu hal yang bagus ataupun ciri khas kita di bangsa kita sendiri gitu. Keren. Oke, terima kasih sudah menonton podcast Kemenak Talk. Makasih juga Mas Aldi Makasih juga Mas sudah Aldi hadir udah hadir menyempatkan waktunya kepada kita ya.